dulur Cakra-Cakra, kita sekarang sudah berada di lokasi kantor Desa Brumbung untuk mengetahui situs prasasti penemuan yang selanjutnya dari kelanjutan situs Patirtan Geneng tadi. Nah, ini di belakang ada prasastinya dan patung-patung penemuan-penemuan yang lainnya. Salam Rahayu, dulur Cakra-Cakra. Sekarang kita ada di salah satu museum mini. Nah, ini tadi kan kita sempat ke situs Geneng. Nah, ini salah satu penemuan-penemuan yang ada di area situs Geneng. Oke, monggo ini sama juru kunci situs Geneng, Mas Juwito. Bisa dijelaskan satu persatu yang ditemukan apa saja? Monggo. Ya. Jadi seperti yang kita bahas di depan tadi, ya. Ini adalah benda-benda cagar budaya sebagai bukti bahwa keberadaan bangunan suci atau candi yang ada di Geneng tadi. Iya, iya. Ya, ini dulu semuanya ditemukan di satu wilayah, di Patirtan Geneng itu. Nah, ini arca Dwarapala. Ya. Ini kan identik sebagai penjaga gerbang, sebagai pintu masuk ke bangunan candi atau bangunan suci, seperti itu. Ada dua ya. Seperti yang ini sama yang ditemukan ini. Ada dua, nggih. Terus kemudian ini ada doorbell atau ambang pintu yang menunjukkan juga sebagai pintu masuk ke area candi atau bangunan suci. Ya. Ini yang kotak ini adalah kuncian untuk saka. Terus yang bulat ini adalah sebagai as daun pintu. Seperti itu. Jadi ciri khasnya zaman dahulu kan seperti ini. Terus diperkuat lagi sama ini adanya arca Kapalakala. Ini. Arca Kapalakala yang digambarkan sebagai raksasa, kepala raksasa kan, seperti buto oleh wong Jawa yang biasa ditempatkan di atas bangunan candi atau di atas pintu masuk, yang menurut ceritanya ini berfungsi sebagai penangkal balak. Penangkal balak menurut kepercayaan nenek moyang kita dulu. Jadi ketika ada gangguan yang bersifat metafisika seperti itu, dengan ditakut-takuti seperti bentuk-bentuk gambar seperti ini, itu jadi nggak jadi mengganggu seperti itulah. Diyakininya dulu seperti itu. Ya, soalnya seperti yang kita tahu bahwa nenek moyang kita itu memberi tahu kepada generasi berikutnya untuk supaya lebih jelas cerita itu kan digambarkan berupa perlambang atau digambarkan sebagai bentuk-bentuk aslinya seperti itu supaya mudah dipahami seperti itu. Terus, yang kemudian selain dari itu juga ada ini patung Brahma. Ini. Dewa yang berkepala 4 nggih. Yang diyakini sebagai manifestasi dari 3 dewa, yaitu Dewa Siwa, Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Nah, ini ada keterangannya, itu merupakan dewa pencipta. Pencipta. Kan menunjukkan bahwa di tempat
Patirtan Geneng itu berarti kan dulu bisa kita simpulkan sebagai tempat pamujan ya. Seperti itu. Jadi untuk memuja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, iya. Ini dari berbagai macam arah intinya ya. Iya. Nah, ini ya. Ya, kemudian selain ditemukan patung Brahma ini juga ada lingga yoni. Oh iya, lingga yoni. Ada 3 lingga yoni. Namun yang berhasil kita temukan di sini cuma yoninya saja. Sebenarnya ada lingganya tapi terpisah di suatu tempat. Tinggal yoninya sini ya. Iya, di sini tinggal yoninya saja. Nah, untuk cerita atau mitologinya, ya. Ini sebenarnya Mbak Yu yang lebih paham. Tapi ya enggak apa-apa, nanti jika toh kurang bener ya mohon bimbingannya, akan seperti itu ya. Ya, untuk selanjutnya nopo malih ini yang ditemukan. Ini yang kedua. Oh, ini yoni yang kedua. Ya. Kalau yang itu tadi kan motifnya polos. Iya, polos. Polos, kemungkinan itu yoni peninggalan masa Pangjalu. Terus yang ini kan sudah banyak motifnya, lebih banyak motif-motif, banyak gambaran-gambaran. Iya, reliefnya banyak ya. Reliefnya banyak, berkepala naga. Kemungkinan kalau saya mengetahui di situs-situs lain peninggalan Majapahit, iya, kan seperti ini. Iya, iya. Kemungkinan ini juga waktu era Majapahit. Ya. Dan secara teknis, yoni adalah merupakan landasan batu penampung air ya, untuk mencuci arca atau lingga, kan seperti itu ya Pak ya. Iya, iya. Ya, jadi dulu itu semacam ada dualitas antara laki-laki dan perempuan. Dan menurut penganutnya, kepercayaan dulu, ya, yoni ini kan sangat dipuja karena melambangkan kesuburan. Ya. Dan lingga itu sebagai manifestasi patung Brahma itu tadi, Dewa Brahma sebagai pencipta. Ya. Dan ketika lingga dan yoni ini menyatu, nah itu awal mula proses terjadinya kehidupan. Ya, itu sejauh pemahaman saya seperti itu. Iya, di selanjutnya ini. Ya. Kemudian yang paling bisa membuktikan secara tertulis dan secara autentik ditemukannya prasasti ini disebut prasasti Geneng 1 atau Brumbung 1. Prasasti ini berangkat tahun 1050 Saka. Jadi ini peninggalan pada masa Sri Maharaja Bhameswara, bisa kita ketahui dari lambangnya ya, ini kapala lancana. Iya. Yang digambarkan berbentuk tengkorak manusia bertaring menggigit bulan sabit dan ada bara api di atasnya. Ini lambang kebesaran pada masa Bhameswara, Sri Maharaja Bhameswara. Untuk isinya ini nanti kepanjangan benda kalau dijabarkan. Enggak apa-apa, monggo. Ya, secara intinya mawon. Secara intinya. Ya. Secara intinya kutipan sedikit dari isi prasasti ini yaitu tentang penanggalan penganugerahan pertama kali Raja Bhameswara di sini. Kemudian penganugerahan pembebasan pajak atau sebagai tanah percikan. Kemudian ada penegasan yang secara hukum bagi pemungut pajak, yang tepatnya kepada pengrajin atau pengusaha kecil kala itu yang ada di Desa Geneng.
Nah, jadi diatur di sini. Setelah itu kan sudah tidak boleh ditarik pajak lagi. Iya, 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 iya. Kemudian disebutkan juga untuk hukuman bagi siapa saja yang menarik pajak setelah adanya pengukuhan dari prasasti ini, nah seperti itu. Yang kemudian menyebutkan juga untuk tetua-tetua atau tokoh-tokoh masyarakat sekitar Geneng yang diundang hadir ketika penganugerahan ini diberikan oleh raja, seperti itu. Iya, iya. Jadi sekarang kayak istilahnya kayak peresmian bupati kayak gitu ya, bangunan apa itu kayak peresmian gitu. Seperti itu. Iya, iya, iya. Yang disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Ya, ini sekilas penjelasan dalam Prasasti Geneng 1. Ya. Kemudian yang ini Prasasti Geneng 2. Ini peninggalan pada masa Sri Maharaja Tribhuwana Tunggadewi Kerajaan Majapahit. Bisa kita ketahui ini ini ada lambangnya Surya Majapahit. Ini dikeluarkan pada tahun 1329 Masehi. Iya, 29 Masehi. Jadi isi dari prasasti ini adalah apa ya? Penganugerahan Sri Maharaja Tribhuwana Tunggadewi kepada masyarakat Geneng, yang waktu itu sangat setia dengan Tribhuwana Tunggadewi. Bahkan sebelum Tribhuwana Dewi itu berada di tampuk kekuasaan itu sudah setia, sampai menjadi raja itu tetap setia. Makanya ada hak istimewa lah ya dari Tribhuwana Dewi untuk masyarakat Geneng itu. Kemudian hak-hak istimewa yang diberikan berupa apa itu? Nah, ini yang sampai saat ini masih kita cari. Apa keistimewaan di Desa Geneng itu kok sampai tiga masa, tiga kenegaraan, 3 raja memberikan penghargaan seperti itu. Nah, itu jadi misteri. Oke, selanjutnya ini. Kemudian ini ada bejana batu atau semacam nekara ini ya. Ini bisa diartikan, diasumsikan sebagai bejana batu atau bak mandi seperti itu. Bisa diartikan sebagai nekara. Kenapa saya juga menyebutkan bisa sebagai nekara? Karena ketika kita jubel-jubel Kediri itu diajak studi banding ke Museum Bali, di sana saya menemukan bentuk seperti ini, yang di sana ada keterangan bahwasanya itu kubur batu pada masa purba seperti itu. Jadi kalau menurut asumsi saya ini ada 2 fungsi, bisa sebagai kubur batu waktu itu, bisa juga sebagai bak mandi untuk aktivitas seperti itu. Ini lubangnya ini. Nah, kalau dari perubahan-perubahan bentuk, ini kemungkinan besar ini dulu punya seorang empu kemungkinan. Jadi untuk pembuatan perkakas rumah tangga atau senjata, seperti itu. Jadi sampai berlubang-lubang seperti ini, dan juga sebagai in outlet seperti itu ya, masuk untuk penampungan air. Ketika dibutuhkan untuk air disumpet dulu. Ini ada 2 sebenarnya, yang satu di taman itu. Yang lebih besar ya. Yang lebih besar. Dan benda ini ditemukan agak jauh dari pusat bangunan suci itu. Ini sekitar 300 meter dari
bangunan suci itu. Oh. Nah, kan berkesinambungan dengan cerita sejarah yang ada di prasasti tadi. Iya. Bahwasanya di perdusunan itu ada pengrajin, waktu itu pengrajin Kayak home industry itu ya. Home industri. Nah, ini kemungkinan di perdusunan itu. Oh, ya untuk prakarya di situ ya. Untuk prakarya nenek moyang kita ada. Nah, itu sekilas cerita dari penemuan-penemuan yang ada di situs Geneng. Jadi untuk teman-teman Cakra Caraka, banyak sekali memang leluhur kita memberikan suatu gambaran ataupun juga cerita bahwa peninggalan beliau itu luar biasa. Kalau udah kita kupas itu luar biasa memang, karena kita pun melihat leluhur itu sudah canggih. Iya, benar sekali. Sudah canggih banget, sampai batu setebal itu diukir kecil-kecil dan itu bisa lurus ya. Kadang-kadang kita kalau lihat nulis di papan tulis itu kadang miring, masih menceng. Padahal dengan alat seadanya. Iya, itu makanya bisa itu sedetail ini. Wah, keren sekali. Ya mungkin Mas Juwito ada pesan-pesan untuk teman-teman Cakra Caraka terkait dengan banyaknya peninggalan leluhur yang sudah ditemukan. Monggo. Iya, jadi untuk kadang-kadang saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, inilah bukti keluhuran nenek moyang kita dan kecanggihan cara berpikir nenek moyang kita. Kelebihannya tidak bisa kita bayangkan. Kita bayangkan saja zaman saat ini alat-alat sudah komplit, semuanya sudah tinggal pakai, tidak perlu soro-soro lah istilahnya. Nah, sedangkan nenek moyang kita dulu dengan alat seadanya bisa memproses hal-hal yang sulit lah. Kalau saya membayangkan ini jajali waktu semono gede ini ge iso diluwempeng ning malus ge ditulisi cilik-cilik kaya ngono ki lho. Telaten saking telatennya ya. Jadi kita sebagai generasi Nusantara, khususnya sebagai orang Jawa, perlu sangat bangga dan perlu sangat dikuatkan dalam melestarikan warisan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kepada kita ini. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Mas Juwito. Dan terima kasih untuk tim-tim yang sudah mendampingi Cakra Caraka. Dan kami undur diri, ikuti terus Cakra Caraka Channel untuk menelusuri jejak-jejak leluhur Nusantara. Terima kasih. Monggo rahayu, rahayu, rahayu.